Salam sejahtera jemaat GKI Kebon Jati. Kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Renungan Harian pada hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 7-12 dengan tema sombong. Diambil dari renungan setahun almarhum Eka Dharma Putra. Mari kita akan membaca Lukas 14 ayat 7-11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, hari kemarin kita bersama-sama telah belajar membahas bagaimana rasa takut dapat membuat iman kita tidak dapat bertumbuh dengan lebih leluasa. Pada hari ini kita juga akan belajar tentang kesombongan yang seringkali juga menjadi salah satu batu sandungan dalam setiap kita. Celakanya, setiap kita pasti punya kesombongan dalam pribadi masing-masing. Hal ini sebuah kenyataan dan tidak perlu kita pungkiri, kita tidak perlu menampiknya. Bahkan termasuk bahwa ada dari kita yang mungkin dengan bangga menyombongkan kerendahan hatinya. Saya jadi ingat tentang sebuah film dari Warkop DKI kalau tidak salah, tentang sebuah kisah ada di Bemo. Jadi seorang A berkata kepada seorang B, saya ini adalah orang yang tidak pernah sombong. Saya ini adalah orang yang selalu rendah hati dan tidak pernah sombong. Oh begitu pak, apa buktinya? Saya itu ya kalau punya uang nggak pernah sombong, pasti ku kasih ke orang lain. Kalau aku dipukul sama orang, aku tuh nggak pernah marah-marah. Aku nggak pernah merasa tersinggung kalau diejek. Aku adalah orang yang paling rendah hati dan aku tidak pernah sombong. Saudara-saudara melihat kisah itu sepertinya ironi ya. Seakan-akan ia sedang merendahkan diri, menunjukkan kerendahan hatinya. Tetapi sejatinya dalam satu sisi, dalam sebuah cerita yang sama, narasi yang sama, sejatinya orang tersebut sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Kesombongan dibandingkan dengan membunuh atau persinahan seringkali terlihat sebagai dosa yang sepele. Banyak orang yang merasa walaupun sombong itu bukanlah hal yang baik, tetapi merasa bahwa sombong ini bukanlah merupakan sesuatu dosa. Tetapi meskipun demikian, Calvin menjelaskan bahwa menyombongkan diri atau self-pride sejatinya adalah biang, akar, dasar dari segala dosa, dari banyak dosa. Banyak dosa berasal dari kesombongan. Almarhum Eka Dharma Putra setuju akan hal ini dan menegaskan bahwa dosa sejatinya berawal dari kesombongan manusia yang tidak bersedia merendahkan diri di hadapan Allah atau bahkan ingin seperti Allah. Keinginan untuk diakui lebih daripada orang lain atau tidak mau kalah dengan orang lain dapat membuat orang membunuh adiknya seperti dalam kisah Kain dan Habel. Dapat membuat orang akhirnya mencuri seperti dalam kisah Yakub. Bahkan kesombongan ataupun keinginan untuk diakui lebih, untuk tidak mau kalah dengan orang lain membuat orang juga berdusta, bahkan hingga berzina. Semua hal tersebut baru menyangkut tentang relasi sombong di dalam relasi antar personal manusia dengan manusia, dalam relasi yang bersifat horizontal. Bagaimana dengan kesombongan di dalam relasi vertikal antara kita, saya dengan Tuhan? Relasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kesombongan rohani, kesombongan akan siapa yang lebih rendah hati, siapa yang lebih beriman menjadi salah satu duri yang bisa menusuk dalam daging dan sangat sakit dan berkembang dengan sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi kesombongan ini? Kuncinya adalah sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa?
Kesadaran bagaimana kita mampu menyadari bahwa sejatinya setiap kita adalah umat berdosa yang dipanggil Tuhan untuk berkarya. Bahwa sejatinya perkumpulan orang Kristen bukanlah merupakan orang-orang yang terhormat, bukanlah merupakan orang-orang yang sudah sempurna, bukanlah yang isinya para malaikat, melainkan perkumpulan di mana orang-orang berdosa dipanggil bersama, berproses dan belajar bersama untuk terus meneladani pada kasih Kristus. Kiranya kesadaran itulah yang terus kita ingat. Kiranya di dalam renungan harian pada hari ini mengingatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari agar terus berada di dalam kerendah hatian dan tidak terjebak pada kesombongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.